Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku datang ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, setelah minggu-minggu kemarin kita membahas tentang wali songo. Wali songo itu adalah orang-orang para ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang kisah para pahlawan muslim, yaitu pada halaman 143. Ini ada pada bab 4 di buku paket ya. Boleh dibuka bukunya halaman 143. Kisah perjuangan Pangeran Diponegoro. Yang akan kita bahas 3 aja pahlawannya: Pangeran Diponegoro, kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kita akan kenali siapa mereka ya, apa andil mereka, pengaruh mereka ya terhadap umat Islam khususnya di Indonesia ya. Masih banyak ya para ulama ya yang menjadi pahlawan-pahlawan muslim sebenarnya. Contohnya kepada Kiai Haji Jainal Mustafa ya yang dari Singaparna dan lain sebagainya, banyak sekali. Yang pertama, kisah perjuangan Pangeran Diponegoro. Nama asli Pangeran Diponegoro adalah Ontowiryo. Ia lahir pada tanggal 11 November 1785 di Keraton Yogyakarta. Wah, berarti putra seorang bangsawan ya, putra seorang sultan ya, Yogyakarta, yang saat itu diperintah oleh buyutnya. Nah, saat itu dipimpin oleh buyutnya daripada Pangeran Diponegoro. Nah, siapakah dia? Yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-1. Nah, ayahnya sendiri adalah Sultan Hamengkubuwono ke-3. Nah, jadi ini pewaris tahta ya, bisa dibilang seperti itu. Sejak kecil, Pangeran Diponegoro telah dididik ilmu agama, budi pekerti, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Nah, berkat didikannya di masa kecil, saat dewasa Pangeran Diponegoro berjiwa bangsawan dan ulama. Ulama itu anak-anak, kalau misalkan anak-anak sering mendengar kata ulama atau istilah ulama, dia adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang keagamaan yang lebih daripada masyarakat pada umumnya. Dia adalah ulama. Kalau kita kan ustadz. Nah, ustadz itu bagian daripada ulama karena mereka itu lebih mengetahui, memahami hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama. Oke. Sebagai seorang bangsawan, nah, ia memiliki sifat keperwiraan dan keberanian yang luar biasa melawan penjajah Belanda. Sebagai seorang ulama, ia memiliki semangat yang tinggi dalam berjuang membela agama, bangsa, dan negara. Ketika melawan penjajah Belanda, Pangeran Diponegoro dibantu oleh semua golongan, baik dari golongan rakyat biasa, kaum santri ya yang belajar ilmu agama itu, kaum santri dan bangsawan, dan juga para ulama. Nah, para pejuang lain yang membantunya banyak sekali juga ya, seperti Kiai Mojo, Kiai Hasan Besari, Kiai Ahmad Sanusi, dan lain sebagainya, banyak ini ya. Kemudian selama 5 tahun berperang, pasukan Diponegoro sangat merepotkan pasukan Belanda. Jadi terus mereka berjuang melawan Belanda ya. Bahkan berkali-kali dapat mengalahkan pasukan Belanda. Karena kejadian ini, Belanda menjalankan politik DPD et Impera. DPD et Impera itu adalah politik adu domba, diadu dombakan antar umat Islam. Nah, hati-hati sekarang nih anak-anak umat Islam sekarang banyak yang sedang diadu dombakan antar umat Muslim. Nah, pendapat yang ini dengan pendapat yang itu ketika berbeda, ada orang-orang tertentu yang ingin mengadu dombakan. Nah, ini hati-hati, kita harus waspada ya. Divide et Impera, yaitu mendekati seorang tokoh dengan tujuan menjatuhkan tokoh yang lain, tuh kan? Jadi diadu dombakan. Dan apabila telah lemah, maka akan dihancurkan semua. Wow, jahat ya. Selain politik Divide et Impera, Belanda juga melakukan siasat benteng stelsel untuk memecah belah pasukan Diponegoro. Siasat ini ternyata berhasil mengurangi kekuatan pasukan Diponegoro, dan satu demi satu para panglimanya ditangkap. Akhirnya dengan tipu muslihat Belanda, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke beberapa daerah
dan meninggal di kota Makassar pada tanggal 8 Januari 1855. Wow, susah kalau untuk menjadi pejuang muslim itu ya. Kadang suka melewati hambatan-hambatan yang berat. Jangan heran kalau ada pejuang-pejuang agama, para ulama yang mereka itu dipenjara, kemudian disiksa, didolimi, difitnah. Jangan heran, memang seperti itu. Dari dulu juga kan Nabi Muhammad SAW seperti itu. Difitnah kah, disiksa kah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita tinggalkan Pangeran Diponegoro, ya, kita pahami. Kemudian sekarang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapakah beliau? Nama lengkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Muhammad Hasyim Asy'ari Ibnu Abdul Wahid Ibnu Abdul Halim, ya, Pangeran Bona, atau ya sebutannya Pangeran Bona. Ibnu Abdurrahman atau Jaka Tingkir. Oh, ini kayak di film-filmnya, ternyata ini ada di kisahnya, bukan hanya film saja. Sultan Hadiwijoyo. Nah, beliau juga masih keturunan dari Sunan Giri. Sunan Giri ini adalah bagian dari para wali yang sudah kita bahas, ya, pembahasannya. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur, tanggal 10 April 1875. Beliau mendapat pendidikan agama dari ayahnya sendiri dan juga beberapa pondok pesantren di Jawa. Selain di tanah air Indonesia, beliau juga pernah menuntut ilmu agama hingga ke Mekah dan Madinah. Wah, orang-orang dulu itu ketika mencari agama itu ya, ilmu pengetahuan agama, nggak tanggung-tanggung tuh, sampai antar negara, ya. Beliau juga pernah menuntut ilmu hingga ke Madinah. Perjuangan Kiai Haji Asy'ari berbeda dengan Pangeran Diponegoro. Beliau lebih mengutamakan perjuangan melalui pendidikan, terutama lewat pesantren. Selain itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga berjuang melalui gerakan sosial politik dengan mendirikan organisasi masyarakat yang bernama Nahdlatul Ulama atau NU, sekarang juga masih ada, ya. Nah, Nahdlatul Ulama itu yang mendirikan adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926, dan organisasi politik yang bernama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Partai Masumi. Nah, Partai Masumi sekarang ini sebagai tambahan aja, sekarang mau dibangkitkan lagi, ya, Partai Masumi. Selain aktif di dua organisasi besar tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng. Masih ada sekarang, ya, Jombang, Jawa Timur. Beliau mendidik dan mengasuh banyak santri dan telah menghasilkan ulama-ulama dan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan peran dan perjuangannya, beliau disebut dengan Bapak Nahdlatul Ulama dan juga disebut Bapak Umat Islam Indonesia abad ke-20. Beliau wafat pada tanggal 25 Juli 1947. 1947. Wah, ini berdekatan dengan kemerdekaan, ya. Bertepatan dengan 7 Ramadan 1366 Hijriyah. Nah, itu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang terakhir adalah kisah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini pendiri Muhammadiyah, ya. Kalau kalian sering mendengar istilah Nahdlatul Ulama atau NU atau Muhammadiyah, nah inilah para pendirinya. Kisah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dengan nama kecil Muhammad Darwis. Nama kecil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Ayahnya adalah seorang ulama bernama Kiai Haji Abu Bakar, yaitu salah satu khatib di Masjid Agung Yogyakarta. Dari keluarga sang ibu, Kiai Haji Ahmad Dahlan berasal dari keturunan seorang penghulu kesultanan. Jadi, jika dilihat dari silsilahnya, ia berasal dari keluarga yang cukup terpandang, baik dari segi ekonomi maupun status sosial. Jadi seorang Kiai Haji, ya, seorang haji dan seorang bangsawan. Ini, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Makanya ketika melawan penjajah Belanda itu banyak sekali, ya, para santri, ya, para santri yang gugur di medan perang. Nah, karena apa? Karena yang dilakukan oleh para kiai terlebih dahulu itu memberikan perlawanan terhadap Belanda, ya, termasuk oleh santri-santrinya. Sebagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pada awalnya dididik oleh ayahnya sendiri. Nah, kemudian meneruskan belajar tafsir dan hadis kepada para ulama di Yogyakarta. Selanjutnya meneruskan belajar ilmu agama ke Mekah dan Madinah. Sama, ya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Salah satu guru beliau juga adalah guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Wow, ternyata seperguruan, ya, yaitu Kiai Haji Ahmad Khatib yang berasal dari Minangkabau, Minangkabau, ya.
Jadi satu perguruan, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan hampir sama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu melalui pendidikan serta mendirikan organisasi sosial keagamaan yaitu Muhammadiyah pada tahun 1912. Dari sini pada tahun 1921 Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan pondok pesantren Muhammadiyah, Pada tahun 1923 mendirikan sekolah dasar Muhammadiyah serta mempersiapkan Hollands Inland School, atau HIS ya disingkatnya, dan sekolah pendidikan guru. Setelah berjuang begitu lama, beliau wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Berarti lebih dahulu Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggalnya, kalau misalkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tadi 1947 ya. Nah, anak-anak, itu sekilas tentang kisah daripada pejuang muslim, pahlawan muslim Indonesia ya, lebih tepatnya lagi, yaitu tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Pangeran Diponegoro. Masih banyak yang harus kita gali ya dari sejarah-sejarah muslim, khususnya yang membangun Indonesia pada masa penjajahan. Wah, masih banyak gitu ya. Nanti anak-anak boleh mencari sendiri, membaca sendiri. Nanti ini dipahami, dibaca sendiri, yang pentingnya digarisi, dan nanti insya Allah PAT-nya tidak akan terlepas dari apa yang ada di buku yang telah dibahas ya. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya. Sekalian ya, ini masih momen lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu saja mungkin. Apabila ada pertanyaan nanti boleh melalui WhatsApp aja, chat WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.